Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, hari ini saya nyatakan Kapolda Jawa Timur pasti akan dicopot. Saya nyatakan pasti dicopot. Dan yang kedua, jika ada kekeliruan dalam sidang Uzbeki dan tuntutannya itu banyak, ya saya pastikan juga ya, hakim atau jaksa yang memberikan keadilan di Indonesia pada tahun ini tidak sesuai dengan keadilan, pasti dicopot juga. Saya kasih tahu, selama ini perkataan saya itu belum pernah ada yang meleset. Ya. Kalau nggak percaya, tunggu berita hari ini. Kapolda Jatim pasti dicopot. Ya. Sekali lagi, saya orang yang pertama kali mendukung seandainya siapapun saja itu, baik saudara saya, baik guru-guru saya, jika melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, silahkan ya, Anda adili. Tetapi ketika di dalam keadilan atau di dalam persidangan tidak tampak kesalahannya dan Anda atau jaksa pun berani melakukan suatu kriminal terhadap orang yang dianggap melaksanakan kesalahan, ya, maka yang pertama kali saya tuntut dan saya tundukkan pasti jaksa. Paham ya? Sekali lagi ya, dalam sidikiyah itu atau dalam ajaran sidikiyah itu tidak ada satupun orang yang dibela, ya. Baik putranya, baik suaminya, baik khalifahnya, dan baik itu warga atau murid-muridnya, itu nggak ada satupun yang dibela. Ya. Tetapi apa yang dibela adalah kebenarannya itu atau kejujurannya. Itu ajaran sidikiyah sebenarnya. Jadi nggak ada, ya, nggak ada yang dibela. Mursyid pun nggak membela. Seandainya putranya itu salah, itu Mursyid itu pasti tidak membela. Apalagi beliau, ya, Syekh Muhammad Mukhtar Mufti yang memiliki Dawil Basyir, atau mengetahui sebelum orang-orang itu mengetahui menjadi nyata. Jangankan putranya, ya, istrinya pun seandainya salah pun pasti dipecat. Mudeng ora jaksanya itu, ya. Jadi saya ini marah sebagai manusia, ya. Sebagai manusia saya marah sekali, ya, melihat fakta-fakta sidang, ya. Seharusnya itu jaksa itu membebaskan Uzbeki, ya.
tapi malah divonis atau mengancam ya, dengan ancaman, dengan hukuman ya, seperti genderuwo barang ini. Jaksa saya ini seperti genderuwo ya, yang membuat Jim Tomang jaksanya genderuwo. Klop ah? Klop. Klop ora? Klop. Nah, iku ngono iku persidangan Indonesia, dan saya yakinkan ya sing gundul-gundul pecengis ya, hari ini yang kemarin jadi Kapolda Jawa Timur ya, pasti dicopot ya, pasti dicopot. Karena apa? Sidikiyah itu memiliki keramat. Kita dono keramat. Yang pertama, ketika Sidikiyah itu diinjak-injak oleh polisi ya, oleh orang-orang yang merasa berkuasa ya, oleh orang-orang yang merasa berkuasa, paginya Mas Begi malamnya Mas Begi diambil, paginya ada kisah Sambo, gimana polisi tembak polisi langsung, itu nyata ya, ternyata dari kisah-kisah itu, kisah Sambo itu ya, malah bukan hanya pembunuhannya saja, tapi bergulir banyak sekali kisah-kisah lain itu, bahkan tersebar di semua media. Yang pertama itu ada 303, terus ada kasus narkoba, ada judi online ya gitu, dan sampai menyeret itu Kapolda Jawa Timur juga. Itu ada 3 Kapolda itu nggak salah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jakarta ya itu, terus yang ketiga Sumatera itu. Ketika Sidikiyah diinjak-injak, langsung orang yang melakukan sesuatu itu langsung ketong burunya. Hebat ora, rapat ora Sidikiyah, wis wangel pokoke. Musuh karo Sidikiyah ku wangel. Iki ya. Terus yang kedua ya, ketika terjadi bola yang ada di Kanjuruhan antara Aremania dengan Surabaya ya, bahwa bola atau sepak bola itu sebenarnya kan refreshing, aldi sorak-sorak, huri kan. Terus seandainya menang yo, oke, menang kan, tapi dicidrai. Karena itu refreshing termurah bagi warga Indonesia itu sepak bola, tapi dicidrai dengan dengan gas air mata. Bahkan kasihan itu anak-anak ya, yang meninggal itu bukan hanya kakek-kakek ya bodoh mesake lah, tapi anak-anak penerus bangsa ya, penerus bangsa ini, anak kecil, anak SMP, anak SMA ya, ada yang pasangan suami istri, ini penerus bangsa, semuanya meninggal ya, semuanya meninggal. Tapi kok masih ditutup-tutupi? Ini kegagalan Kapolda ini. Yang pertama itu menangkap Gus Begi ya, yang katanya pencabulan anak itu, masa 1000 orang dikerahkan di pesantren ya. Itu wajar ya? Apalagi
kasus kajuruan seperti itu semakno bingung mau semono berai. Kok satu orang aja itu nangkapnya itu 1000 orang, pasukan dikerahkan gitu loh. Apalagi kasus massa yang segitu banyak, ribuan, bahkan ada 40.000 orang gitu. Itu caranya memang seperti itu terlaluan. Pusing menangkap satu orang saja itu 1000 orang. Wes paham orang. Nah, hari ini saya nyatakan Kapolda pasti dicopot. Dan yang kedua, menunggu jaksa ini ya. Jaksa kalau legality di Indonesia ya, tunggu saja, kamu pasti akan dicopot. Itu yang kedua. Yang ketiga, hakim di Indonesia kalau tidak adil ya, saya nyatakan ya, hari ini juga pasti kamu dicopot. Karena apa? Indonesia ini adalah waktunya pembersihan. Kalau dulu ya, pajak sudah, pembersihan pajak sudah. Yang kedua ya, pembersihan apa? Yang kedua pembersihan dokter-dokter sudah ya. Dan yang corona dan yang lainnya ini sudah. Terus yang ketiga ini adalah pembersihan keadilan ya. Yang pertama dulu adalah pembersihan pemimpin sudah, itu dimulai pada waktu Soeharto. Ini yang pertama ya, pada waktu Soeharto ya, orang yang paling kuat di Indonesia pun itu dikalahkan itu pada zaman saya ulang lagi, Soeharto itu ketika turun dari jabatan itu pada zaman saya ya. Di situ juga dulu ada Pak Mahfud MD ya. Ingat, pada zaman saya Soeharto sudah pemimpinnya ya. Terus yang kedua pajak ya. Terus yang ketiga dulu juga ada hakim ya, sampai dibunuh dan yang lainnya itu. Yang ketiga itu pengusaha itu dihancurkan semua. Terus yang ketiga itu pembersihan pada hakim ya, hakim atau DPR MPR-nya itu dibersihkan semua. Terus yang keempat ini ya, ini adalah pembersihan para polisi ya, ya, hakim dan jaksa. Jadi ingat ya, perkataan saya ini belum pernah meleset. Anda percaya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Dan saya harapkan dalam sidang Gus Beki ya, saya ini ya, seandainya Gus Beki salah silakan Anda adili, Anda hukum pun nggak apa-apa. Tapi kenyataan di dalam persidangan itu adalah persidangan yang sangat dagelan. Bahkan baru kali ini penasehat hukum ya, itu ingin menghadirkan semua orang atau BAP yang telah dicatat oleh saksi-saksi atau korban. Baru kali ini, belum pernah saya melihat. Ini berarti apa? Betapa keadilan itu harus ditegakkan. Jadi nggak peduli, orang setia itu nggak takut, orangnya itu nggak ada yang takut. Hidup biasa itu, mati pun biasa itu.
Orang sedia itu nggak ada yang pernah takut, ya, gitu. Apalagi melawan kebatilan, nggak akan pernah takut. Dan nggak ada direkayasa, orang perlu diape-ape, no, itu ora perlu, maksudnya itu ora perlu, itu ape, ora, ya. Terus apa anane, duwine apa kelambi kaos yo, ini kaos kayak aku ngene iki, nak wong desa yo ini dengan ora perlu diapa-ape, no, biasa orang seperti itu. Dan baru kali ini saya melihat, ya, belum pernah ada, ya, belum pernah ada, ya. Jadi belum pernah ada, seluruh dunia pun tuh belum pernah ada persidangannya seperti Mas Duki, ya. Belum pernah ada. Masa saksi-saksi itu malah disuruh untuk datang. Nah, seandainya kalian, ya, sebagai orang yang tersangka, ya, mesti ngene, ya, wes saksine loro ae, nek iso ora usah ono ngono lho. Bener apa ora? Saksine iki nek iso ora usah ono, aku wedi ya lho. Dene iki malah lucu ngono lho. Saksi yang 40 itu malah disuruh untuk menghadirkan. Nek seandainya jaksa ini kok menuntut sampai 15 tahun atau 12 tahun, itu jaksa yang goblok. Kok nembe 16 atau 19 terus nyerah. Sudah, saya nyerah. Wes ra usah. Aku wedi. Wes ra wedi. Tambah panas loh, panas. Kobong gitu. Itu jaksa. Bahkan beda dengan apa, penasihat hukumnya. Silakan buka. Besok kabeh lara wong, yang 40 itu dilihatkan aja, semuanya dilihatkan. Iya, kok vonisnya kok masih tetap 12 tahun penjara. Itu diguyung sak Indonesia ngono iku. Wong Indonesia iki yo guyu kabeh. Ngono iku mudeng ora jasane. Engko nek wong sak Indonesia moro ning kejaksaan, wah diteni kowe. Sak Indonesia moro ning kejaksaan, ya. Karena Indonesia sekarang ini sudah cerdas gitu loh. Dan Anda ingat Soeharto itu turun tuh pada masa saya. Itu Soeharto, orang yang dulunya itu paling diktator di Indonesia. Ini loh, masa Gus Afif itu Soeharto turun, apalagi kalian, masa-masa jangan dikira itu kalian tuh memiliki power sendiri, itu jangan, nggak boleh, ya bahaya. Nong sudah digendruwo ya, medeni rakyat ya. Rakyat Indonesia itu soleh-soleh, terus tenang, adil makmur dan santosa. Lalu jadi digendruwo ya, medeni wong ya, sing lapor jeng tomang, ya, terus sing ngadili gendruwo. Serem banget ini, sumpah serem ini. Ya, jangan ya, ini bahaya ini. Ya. Dan saya tuh heran, sebenarnya apa? Tanya kalian cari itu apa? Reputasi ya ketika kalian itu menyidang dengan adil dan beradab. Ya, reputasi kamu itu akan terangkat sendiri, baik itu hakim maupun jaksa. Dan ketika ada persidangan-persidangan lain, kamu akan dianggap menjadi apa? Hakim yang adil atau jaksa yang adil itu. Itu dulu, ingat-ingat itu ya. Jadi aja sarmu dewe,
Bu Lasmini tolong ini ya di share ke teman-temannya ya. Selamat pagi Gus Barokah, amin barokah. Jadi tolong di jaksa-jaksa ya, jaksa-jaksa atau hakim-hakim, kalau andanya ingin mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat ya, ketika kalian menjadi hakim, jadilah hakim yang adil. Cuma itu saja. Itu reputasimu akan naik, ratingmu itu akan naik secara sendirinya. Dan ketika Anda menjadi jaksa yang tidak adil, ya, reputasimu ya pasti akan turun. Masyarakat itu tidak akan pernah percaya dengan kalian. Karena apa? Pada tahun ini adalah tahun ya, moral itu lebih tinggi dibandingkan dengan instansi manapun. Ingat, moral itu lebih tinggi dibandingkan oleh instansi manapun, baik itu pengadilan, pemerintah, DPR, MPR, pengusaha dan yang lain. Paham? Paham. Harus paham. Dengan Gus Afif itu kalian pasti cerdas. Ya. Jadi selamat ya, selamat tinggal Pak Kapolda hari ini ya, semoga kalian akan bertambah lebih baik ya. Gunakanlah ini pesan saya dengan Pak Kapolda Jawa Timur ya. Gunakanlah waktumu ya, waktumu ini dengan kebaikan-kebaikan. Kubur semua kejelekan-kejelekan yang dahulu dan kembalilah pada jati diri bangsa Indonesia ini, kemanusiaan, keimanan dan kemanusiaan. Itu harapan kami para Polda Jawa Timur ya. Selamat dan bakal Safi kejatin ini jago. Oke. Ya. Di Polda ya, Pak Polda Timur ya, saya harapkan ketika kalian ditugaskan ya, ke wilayah yang baru ya, pemikiran kotor itu dihilangkan Pak Kapolda Jawa Timur ya, dihilangkan. Karena apa? Tahun ini dan seterusnya itu ya, hukum moral itu lebih kuat. Hukum moral ya, itu lebih kuat dibandingkan dengan hukum yang manusia miliki. Meskipun kalian itu dari instansi polisi, instansi hakim, instansi jaksa, presiden pun itu ya, kalau hari ini moralnya tidak baik ya pasti akan dicopot. Tapi saya terus berdoa untuk Indonesia ya, kita semua ya, berdoa untuk Indonesia, semoga Indonesia ini menjadi negara yang baldotun thayyibatun warabun ghafur. Sekali lagi ya, jaksa ya, yang mengadili Gus Beki ya, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, tunggu saja, kamu pasti akan dicopot ya. Kalau nggak percaya ya tunggu saja. Terus Gus sudah waktunya pulang ke satu, tunggu saja jaksa dan hakim ya. Saya masih mengharapkan jaksa ora iso diharapno ya, babes koyo gendruwo ya, yang melaporkan jin dan kamu itu sudah seperti gendruwo ya. Dan sekarang ya
Dan sekarang ya, dan sekarang hakim ya, dan sekarang hakim ya, saya masih mengharapkan kamu akan menjadi hakim yang adil, yang menghakimi Mas Duki. Jika tidak, tunggu saja, kamu pasti dicopot. Percaya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, selama ini perkataan saya itu nggak pernah pleset. WCC ya sekarang itu nggak ada apa-apanya. Adi Armando yang kemarin menjadi buzzer ya, yang menghakimi opini-opini ya, sekarang itu nggak ada apa-apanya. Termasuk kanal Bangsa itu sekarang nggak ada apa-apanya. Semuanya pasti hilang kalau berani dengan Sidikiyah. Dan sekarang ya, kita masih menunggu hakim yang adil ya, hakim yang adil. Saya masih yakin dalam diri saya, hakim di Indonesia masih ada yang adil. Mungkin itu hari ini ya, Kanada hadir Gus Derek nyimak. Oke Kanada, Assalamualaikum Mbak Tuti ya. Jadi sekali lagi Indonesia ini memang benar-benar ya, ingin mewujudkan jati dirinya dengan kemanusiaan dan keimanan itu menyatu. Seperti apa? Seperti ketika Indonesia Jaya dulu, seperti negara Sriwijaya, seperti negara Majapahit, dan sekarang ini adalah Indonesia. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya harapkan kita terus berdoa juga ya. Kita terus berdoa. Kita masih ada satu kesempatan. Kita berdoa masih ada hakim yang adil di Indonesia. Gak usah pesimis. Pasti masih ada hakim yang adil. Terus tiga gendruwo biasa. Berapa? 12 tahun penjara, itu gendruwo, rasa direken. Karena apa? Hakim itu jiwanya itu seandainya masih murni ya pasti Mas begitu bebas. Ini ujian hakim. Ini adalah ujian hakim yang ada di Indonesia. Ya, kalau reputasinya ingin naik, ya, Mas begitu pasti dibebaskan oleh hakim. Tapi memang luar biasa itu kasusnya Mas Beki. Ya, kita berdoa semoga Indonesia Mas Beki bebas. Dan sekarang kita semua itu rindu ya, masih rindu dengan orang-orang yang berani berkorban, seorang pemuda yang berani berkorban untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Yang masih berkorban saja itu difitnah begitu besar. Ini perasaanmu itu masih difitnah ya. Untuk membangun bangsa ini saja difitnah seperti itu. Kita rindulah sama orang-orang yang membangun, ingin bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini. Mungkin itu ya, itu dulu ya, dan saya pastikan hari ini Kapolda pasti dicopot ya. Semoga, saya berharap Kapolda Jawa Timur itu lebih baik dari Kapolda ini. Kalau sama lagi ya copot memeh tuh ya, semoga lebih baik lah dari Kapolda yang Pak Niko Afinta itu ya, yang sekarang dicopot itu. Karena sudah menyakiti banyak orang-orang Jawa Timur ya. Yang pertama itu keluarga pesantren ya.
Terus yang kedua keluarga Bulai atau Kanjuruhan, ya. Dan kita berharap semoga Mas Beki benar-benar dibebaskan tanpa syarat. Bagi yang cinta dengan Sidikiyah, aminkan semua. Mas Beki bebas tanpa syarat. Bagi yang tidak peduli dengan Sidikiyah, Anda abaikan aja. Dan ketika bagi kalian yang cinta dengan tanah air Indonesia, ya, bilang, ya, hukum sampai pada keadilan. Itu harapan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.